Pada ya, Pak kami Faisal Yusra. Ya, dari pekerja migas, Pak. Kalau tadi kita lihat tadi Pak Rudi menyatakan bahwa tidak ada hubungannya masalah cost recovery dengan produksi. Sampai tadi berbicara masalah kita mau berubah PSC dengan bentuk yang lainnya ya. PSC masih mayoritas Pak di dunia. Tadi Pak Rudi bilang, tapi di sana dibilang tadi dari beberapa K3S menyatakan bahwa cost recovery kita tekan menjadi lebih kecil. Harus harap diingat Pak. Tadi bicaranya Pak Rudi bicaranya adalah berapa yang penting adalah berapa yang diterima oleh negara. Persoalannya adalah itu windfall apa enggak, itu jadi debatan juga begitu ya. Tadi juga Pak Rudi menyatakan dalam waktu 5 sampai 10 tahun ini adalah efek daripada 5-10 tahun. Sejak 10 tahun yang lalu cost recovery itu sudah meningkat Pak, dan liftingnya juga turun. Jadi sebetulnya itu suatu debat kusir. Bukan itu yang penting kita bahaskan. Seperti tadi solusi bahwa kita kembali kepada PP 79 tahun 2001. Setidaknya ada 4 hal yang ingin kita sampaikan. Intinya adalah bahwa masalah tanggung jawab pengendalian ini menjadi hal yang sangat krusial dari pekerja migas. Kita bicara apa yang ada di lapangan Pak. Jadi nggak bicara menyangkut hal-hal yang sangat filosofis. Pertama, di pasal 12 itu dinyatakan masalah tadi disebut oleh Pak Hamid, masalah 2% daripada headquarter. Persoalannya adalah di dalam PSC ada yang namanya technical service for abroad. Kalau di sana dinyatakan bahwa ini harusnya dari pemerintah harus tegas hal ini. Bahwa setiap kajian yang dilakukan di negeri ini itu semuanya harus dilakukan oleh perguruan tinggi atau limigas. Tidak boleh orang lain. Kenapa? Manfaat dari hasil kajian itu akan dibawa kemana-mana Pak. Dan ini menjadi pegangan dari perusahaan-perusahaan yang ada di luar negeri itu. Yang paling penting pengawasannya maksudnya itu ya Pak Faisal. Sebentar, ada yang lebih krusial dari itu. Sehingga seharusnya, kalaupun memang tidak dianggap perguruan tinggi atau limigas tidak mampu, harusnya itu ada joint study. Ya, saat itu yang pertama. Yang kedua, yang lebih krusial tadi sudah disebut. Di pasal 13, pasal 12 ya, 13 huruf QR, itu dinyatakan masalah bahwa proses pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan tata kelola yang baik dan adanya kelebihan material yang melebihi, yang tidak normal, itu tidak bisa menjadi diperhitungkan sebagai cost recovery. Tapi kita lihat faktanya, apa yang terjadi di lapangan, banyak dibeli material seperti paku 35 ton, dan itu dibiarkan saja, dan itu dibiarkan saja dan diganti oleh pemerintah. Ya, saya mau tambahkan lagi hal yang penting, itu bicara masalah item. Saya bisa banyak memberikan contoh itu yang faktual. Tapi sebentar, satu hal ya, bahwa di pasal ini yang paling penting Pak, ini paling penting. Pasal 24 dinyatakan dengan tegas bahwa bagi hasil dihitung berdasarkan lifting dikurangi dengan cost biaya operasi yang disebut dengan cost recovery. Nah, bicara lifting itu ada 2 variabel, volume dan IC dan harga. Nah, dari pemerintah harus menyadari bahwa banyak ya title of risk untuk serah terima minyak untuk refinery yang ada dalam negeri itu adalah di flank connection di loading port. Ya, siapa yang bicara bahwa losses yang begitu besar ini ditanggung oleh Pertamina, dalam ini Pertamina. Dan harap diingat ya, dengan seperti itu air yang masuk ke dalam refinery itu dibayar sebagai minyak. Satu lagi dinyatakan bahwa ada K3S yang menyerahkan minyak mentahnya kepada Pertamina. Yang jelas ini memang harus pengawasannya yang jelas. Betul, kan? Yang masuk di basket itu harus jangan kita bicara terlalu filosofi semua. Kan ada audit Pak, kan ada audit. Saya mau buka di sini masalah audit. Bagaimana di topping adanya crude diambil 20% dibayar sebagai ICP. Berarti pemerintah membayar yang salah begitu ya. Kita lanjutkan lagi nanti setelah yang dirugikan. Kita lanjutkan selepas selingan. Baik, kita akan lanjutkan selepas selingan berikut ini. Forbes segera kembali.